Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafijal. Tribuners, pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa ini, seorang perempuan cantik ya. Eh, kita akan membahas tentang Ikatan Dokter Indonesia. Indonesia Cabang Palembang. Kita sudah kedatangan tamu istimewa kita yaitu Ibu Dr. Yuli Kurniawati, SPDVE, Sub SP, DKE, Fins SDV, FAADV. Iya, panjang sekali ini Bu. Apa kabar Ibu? Baik. Senang Sehat sekali. ya Pak? Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Ibu Yuli ini adalah Ketua ID Cabang Palembang yang baru terpilih ya Bu ya? Baru beberapa hari dilantik ya Bu? Iya. Mungkin kita ingin tahu ini Bu, sebelum Ibu bercerita tentang ID ya, Ibu ini sebenarnya siapa sih? Mungkin banyak yang belum tahu, ingin kenalan atau ingin lebih tahu mendalam tentang Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya. Saya Dr. Yuli yang kebetulan bertugas di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang di bagian dermatologi, venerologi, dan estetika. Kemudian juga mengajar di FK Unsri. Kemudian saya juga praktek di Rumah Sakit Caritas dan di Klinik Aditya, Apotek Aditya 3. Jadi dengan kesibukan yang rutinitas ya sebagai tenaga kesehatan, kemudian saya juga aktif di berbagai organisasi. Iya. Kalau boleh tahu sih, hobinya apa sih Bu? Hobi saya banyak sekali ya. Tapi yang paling senang tuh traveling sambil berbagi ilmu, sambil mencari ilmu. Oh gitu, ya, senang traveling ya. Iya. Spesialisnya apa ini? Saya spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Ya. Kalau zaman dulu itu namanya SPKK atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Oh gitu ya. Jadi beberapa tahun terakhir gelar belakang SPKK itu berubah menjadi SPDVE. Karena kita selain mendalami ilmu kulit, penyakit-penyakit kulit, penyakit kelamin, juga bidang estetika. Dari dulu ya, cuma dulu mungkin kurang terekspos untuk kegiatan bidang estetikanya gitu. Padahal itu adalah bagian dari dermatologi dan venerologi. Sehingga dengan berbagai berbagai pertimbangan, kemudian keputusan gitu ya dari kolegium juga dan kementerian, maka namanya berubah menjadi SPDVE. Oh gitu. Dari sisi penampilan Ibu cantik itu gimana sih perawatannya bisa tampil fresh, cantik? Saya bingung ya kalau ditanya gitu. Soalnya yang penting adalah pola makan ya, pola makan, kemudian menjalankan pola hidup sehat semaksimal mungkin, sebisa mungkin, karena kita terus terang saja yang namanya dokter itu juga memikirkan pasien, juga kadang-kadang tanda kutip ya, kadang-kadang suka lupa gitu loh. Oh iya, saya juga harus tampil gitu ya, harus prima juga. Nah itu yang sebisa mungkin saya jalani. Mencoba untuk hidup sehat selalu. Iya. Kalau Ibu tuh cara hidup sehatnya seperti apa Bu? Tidur semaksimal mungkin, diusahakan cukup. Cukup tuh berapa jam? Ya, jadi artinya gini, tidur yang sehat itu 8 jam sehari, 6 sampai 8 jam sehari ya gitu ya. Itu karena dengan istirahat kita menjadi lebih fresh, regenerasi selnya juga baik. Tapi kan kita kadang-kadang tidak hampir setiap hari bisa tidur 8 jam sehari gitu ya. Apalagi tenaga kesehatan itu pasti waktu tidurnya akan lebih sedikit gitu ya,
tidak menutup kemungkinan kita menghadapi pasien, menghadapi kegiatan yang lain gitu ya, tapi diusahakan untuk tidur cukup. Kemudian diusahakan juga olahraga semaksimal mungkin ya, kalau misalnya cukup jalan pagi gitu ya, misalnya 30 menit sehari kita atau 15 menit kita olahraga ringan, itu sebenarnya udah cukup. Setiap hari itu rutin asal ya? rutin gitu ya. Jangan misalnya nge-gym tapi sebulan sekali gitu ya, kayaknya. Sekali nge-gym lama gitu ya? Nah gitu, dipadetin kayak gitu waktunya, itu kurang bagus. Jadi segala sesuatu yang rutin. Kadang-kadang kalau misalnya tidak sempat pagi di rumah, di RSMH itu jalan dari poli ke poli itu juga udah cukup jauh juga ya. Cukup jauh juga. Berkeringat kalau ya, dipanjangin bisa sampai Ampera gitu ya. Jadi gitu. karena memang kan lingkungan rumah sakit tuh cukup luas gitu ya. Jadi itu keuntungannya bekerja di situ, salah satunya bisa sambil olahraga. Tuh, terus makan diusahakan lebih banyak makan sayur, buah, mengurangi karbohidrat gitu. Kalau usia-usia yang mulai mendekati lansia nih, itu biasa kita menganjurkan kalau tidak ada kontraindikasi, kita menganjurkan untuk lebih banyak makan protein. Seperti itu. Dari komposisi antara karbohidrat dengan protein harus lebih banyak proteinnya. Kemudian minum air putih ya. Itu ada rahasia khusus ya? Air putih ya kan minimal 2 liter gitu ya. Jadi harus ditarget ya, kayaknya kadang-kadang suka kelupaan gitu. Jadi pagi bangun tidur langsung minum, kemudian sekitar jam 9, jam 10, kemudian pada makan siang, kemudian sore seperti itu. Ya itu luar biasa, itu rahasia yang harus ditiru oleh kawan netizen ya. Jika ingin tampil fresh, cantik ya seperti Ibu Yuli. Terima kasih. Baik Bu, kita bicara soal ID ya. Ibu sudah terpilih menjadi Ketua ID Palembang tahun 2024-2027 ya Bu ya. Kita pengen tahu juga karena kita ini mungkin Ibu bisa cerita bagaimana sih proses pemilihan kemarin? Jadi gini, pemilihan Ketua ID atau pengurus itu diadakan tiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Jadi kita mengadakan musyawarah cabang kalau tingkat cabang. Kalau tingkat wilayah namanya muswil, musyawarah wilayah, dan nanti kalau untuk tingkat nasional namanya muktamar gitu ya. Jadi kita di tingkat cabang itu di Palembang kita adakan kemarin itu berbarengan dengan acara PIT, pertemuan ilmiah tahunan. Begitu. Yang diadakan oleh ID gitu ya. Jadi kita adakan karena mumpung kumpul nih. Karena kadang-kadang mengumpulkan dokter-dokter ini agak sulit ya dengan segala kesibukannya masing-masing. Jadi kita mengadakan kegiatannya per 3 tahun itu kita adakan pemilihan. Kalau rapat-rapat yang rutin setiap berapa bulan sekali kita memang rutin kita mengadakan kegiatan. Tetapi untuk pemilihan itu tiap 3 tahun sekali. Itu rapatnya langsung dengan pemilihan pengurus dan menyusun program kerja gitu Bu ya? Ya, jadi kalau untuk pemilihan itu nanti kita adakan persyaratan-persyaratan ketua juga, kemudian melihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya, kemudian dilakukan pemilihan ketua ID dan ketua majelis etik kedokteran juga. Jadi biasanya 2. Akhirnya terpilih Ibu. Jadi kita juga mengucapkan selamat ya atas terpilihnya Ibu Yuli Kurniawati ya, sebagai Ketua ID Cabang Palembang. Ya, ini satu bukan suatu beban tapi suatu amanah yang sangat luar biasa buat saya, karena di tengah Ikatan Dokter Indonesia yang tentu masyarakat sebagian juga udah mengerti ya gonjang-ganjingnya sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya gitu ya kan. Ada sedikit heboh ya yang dikatakan sedang tidak baik-baik saja, tapi alhamdulillah di Palembang, khususnya di Sumatera Selatan ya, dan Palembang itu kita tidak terlalu bergejolak, tetap bersatu seperti itu. Jadi
buat saya dan teman-teman pengurus ini adalah suatu amanah yang ingin mengembalikan marwah IDI kembali seperti pendahulu waktu mendirikan IDI. Seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Kalau kita lihat dari komposisi kepengurusan di bawah pimpinan Ibu Yuli ini, itu sebagian besar itu dokter perempuan gitu ya. Apa memang sebelumnya seperti itu atau tidak? Dan kita tahu juga ketua IDI Sumatera Selatan juga perempuan. Nah, apakah ada kaitan dengan itu atau mengapa memilih dokter-dokter perempuan? Bukan, sebenarnya bukan masalah Bukan gender ya, karena gini, katanya gitu ya, kalau pimpinannya perempuan itu lebih teliti, lebih cerewet, Oh gitu. lebih detail gitu ya, dan mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti itu ya, karena membawa organisasi ini bukan suatu hal yang main-main menurut saya ya, jadi mesti banyak pertimbangannya gitu ya, sehingga kenapa pengurusnya kok banyak perempuan, itu bukan secara tidak sengaja, tetapi karena memang populasi dokter-dokter perempuan semakin kesini ya, semakin banyak. Oh gitu ya. Gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa kedokteran juga didominasi oleh dokter-dokter yang perempuan gitu ya. Jadi memang ternyata banyak juga yang wanita gitu. Dan mungkin punya waktu lebih untuk bisa memikirkan organisasi gitu ya, karena kalau yang laki-laki juga yang memang mau benar, yang bersedia gitu ya, ide-idenya kan agak berbeda gitu ya, jadi kita saling melengkapi gitu. Baik. Kalau kita boleh tahu, Bu, ini Ibu sudah tentu punya program ya dan dalam kepengurusan yang akan datang. Tapi sebelum sampai ke program, kita bahas program. Sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab IDI dalam organisasi kedokteran ini? Ya, jadi tanggung jawab organisasi ya terhadap anggotanya. Jadi kita juga, karena ini adalah organisasi profesi, ya, organisasi profesi yang idealnya adalah mendukung program-program pemerintah, gitu ya. Jadi memberikan masukan kepada pemerintah tentang, terutama di sini karena kita organisasi kedokteran, sehingga dan masalah kesehatan ini adalah suatu hal yang paling penting di dunia, di kita ya tentunya ya, selain ekonomi itu kesehatan dan pendidikan kan sangat penting gitu. Jadi kita membawa dan menginginkan organisasi ini mempunyai tempat di pemerintahan ya, artinya bisa sebagai mitra, kemudian juga di masyarakat mendapat tempat bahwa kita teman IDI gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa menerima manfaatnya dari adanya organisasi ini, kemudian untuk anggota juga bisa memberikan sumbangsihnya untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, untuk kemajuan organisasi. Seperti itu. Baik, Bu, kita bicara soal program jangka pendek. Seperti dengan tema kita itu 100 hari era Ibu Yuli Kurniawati menjadi ketua IDI Kota Palembang ya. Nah, apa program-program Ibu yang akan Ibu lakukan? 100 hari ya? Apa 1000 hari? Jadi gini, 100 hari ya, sebulan pertama kita mulai mengkompilasi ya, membenahi keanggotaan ya, melihat data anggota, terutama pengurus dulu nih, pengurus harus kita bersatu, kita akrabkan, karena terus terang di pengurusan yang sekarang itu lebih banyak, lumayan ya, ada kita menarik dokter-dokter muda untuk ikut menjadi pengurus gitu, sehingga ada regenerasi yang insya Allah berlangsung terus gitu ya. Jadi jangan lo lagi gitu. Jadi saya pun
saya pun dulu dari mulai organisasi mahasiswa saya sudah ikut kegiatan IDIA walaupun membantu misalnya dalam suatu kepanitiaan gitu ya, membantu kegiatan IDI, kemudian menjadi dokter pun saya pertama bertugas menjadi dokter umum, saya juga udah aktif di IDI gitu ya, jadi ikut sebagai pengurus, sebagai anggotanya. Kegiatan-kegiatan itu sudah ada, kemudian terus berlanjut gitu ya, konsisten di dalam kepengurusan, sehingga untuk kepengurusan sekarang kita juga mengajak nih yang muda-muda, karena anak-anak muda sekarang kan penuh kreatif ya, dan mungkin kita harapkan ide-idenya itu bisa membawa aspirasi apa sih yang diinginkan masyarakat sekarang ya, bukan masyarakat dari golongan orang tua, tetapi mulai dari anak-anak, remaja gitu ya, yang kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Misalnya untuk remaja mungkin apa ya kegiatan IDI yang bisa masuk kita rekrut mereka pada remaja. Untuk anak-anak kita ada dokter anak, mungkin kita bisa masuk di situ gitu ya. Jadi kepengurusan kali ini memang beragam. Sampai yang sepuh-sepuh itu kami tetap memohon pada pengurus yang lama sebagai penasehat, kemudian para sesepuh IDI, pengurus IDI yang lama-lama juga kami selalu minta pendapatnya tentang berbagai masalah atau misalnya saran beliau gitu ya. Banyak yang udah sepuh dan memang dari dahulu kala itu memang sudah aktif sehingga tahu nih seluk-beluknya gitu, kebijakan-kebijakan. Di bulan-bulan pertama kepengurusan kita akan regenerasi pendataan ulang ya, pendataan ulang itu juga kita klopkan datanya dengan PBID. Jadi dengan karena sekarang iuran gitu semuanya kita connect dengan PBID. Iya, ngikutin jadi, itu ya. Iya ya, jadi kita lihat datanya, kalau misalnya data real, karena kadang-kadang penduduk dokternya tinggal di sini, tinggal di Palembang, tapi tugasnya di Lubuk Linggau misalnya, atau tugasnya di kota lain. Nah ini posisinya sebagai anggota di Palembang atau anggota Lubuk Linggau atau misalnya anggota Lahat gitu, walaupun rumahnya di sini gitu. Nah itu yang mau kami selaraskan dulu supaya tidak tumpang tindih. Kemudian juga ada dokter-dokter yang dari luar kota yang akan jadi praktek di sini gitu ya. Nah itu kan kita harus lihat posisinya di mana sebagai anggota mana gitu. Jadi walaupun jumlahnya banyak pun dokternya jumlahnya banyak, tapi mungkin harus dikonfirmasi dulu keanggotaannya. Iya. Baik, jadi kalau dokter yang sudah menjadi dokter itu apakah mereka wajib jadi anggota IDI gitu Bu? Atau enggak ada kewajiban? Gini, artinya organisasi IDI ini adalah organisasi profesi, gitu ya. Dan tentu kita akan mendapatkan dengan bergabung di organisasi profesi itu akan mendapatkan suatu keuntungan gitu ya, atau juga manfaat untuk menjadi anggota IDI ini. Kalau menurut kami pengurus itu banyak sekali manfaatnya gitu ya, terkait dengan berbagai kegiatan kita sebagai nakes gitu ya. Jadi kan ada bidang keilmuan, bidang penelitian, kemudian ada bidang pengabdian masyarakat, yang itu semuanya juga harus dijalani oleh semua nakes. Nah, dengan bergabung dengan IDI kita bisa memberikan informasi gitu ya, pengembangan ilmu gitu ya, atau kursus atau workshop yang akan kita lakukan sehingga mendapatkan manfaat si anggota bisa mendapatkan pengembangan ilmu yang lebih baik. Baik Bu. Jadi kan program ini kan ada yang jangka pendek, mungkin jangka menengah atau jangka panjang sampai 2027 ya Bu ya. Nah, ada program-program prioritas yang
akan Ibu lakukan? Ya, artinya gini, kita ada program yang rutin kita lakukan ya. Program rutin itu yang utama kalau pada hari IDI, hari ulang tahun IDI, kita mengadakan pertemuan ilmiah tahunan. Nah, itu rutin. Rutin setiap tahun itu ya? Setiap tahunnya pertemuan ilmiah tahunan gitu. Kemudian pada hari IDI, hari bakti IDI, bulan Mei, itu kita lebih banyak ke kegiatan baksosnya. Itu yang utama ya. Nah, untuk program ke depan kita akan mengadakan lebih banyak workshop. Jadi pelatihan-pelatihan di tiap bidang ilmu gitu. Kemudian mensosialisasikan kedudukan IDI. Jadi memberikan manfaat dulu, memberikan branding di masyarakat bahwa ini ada loh IDI gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan, berbagai kegiatan, termasuk seperti ini, seperti podcast ini, kita mengharapkan oh iya ada loh IDI gitu, yang sebelum beberapa tahun kemarin mungkin agak terpuruk ya, dengan berbagai masalah, tapi di sini aman-aman saja, enjoy aja dokter-dokternya gitu ya. Jadi kita harapkan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat bahwa dan mengenali lebih dalam bahwa IDI adalah sahabat masyarakat, sahabat pemerintah juga gitu. Artinya perlu pendekatan yang lebih ya, sosialisasi. Apalagi sekarang ada media sosial yang sangat dekat lagi dengan masyarakat. Itu bisa bisa dimanfaatkan oleh merekrut dokter-dokter muda mungkin yang bisa itu. Mereka kan punya ide-ide kadang-kadang, oh gimana ya penyuluhan tentang eklamsi misalnya ya, gangguan kehamilan gitu ya. Mungkin dengan cara yang Gen Z sekarang ini kan mungkin bisa lebih diterima masyarakat gitu. Ya, dengan caranya bermedsos gitu, tentu saja tetap harus ada etika bermedsos juga. Iya. Baik Bu, tentu kita tahu bahwa banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan profesi dokter maupun kesehatan di masyarakat. Nah, menurut Ibu apa yang persoalan-persoalan krusial yang dihadapi di depan dan yang harus diantisipasi oleh IDI sendiri? Jadi memang secara nasional masalah kesehatan yang juga diprogramkan oleh pemerintah itu kan yang masih trending itu adalah masalah stunting ya. Walaupun dia masih naik turun gitu ya. Mungkin itu juga menjadi perhatian buat kita ya untuk program kita. Karena apa? Karena tumbuh kembang anak itu sangat penting ya, mempengaruhi kualitas bangsa ke depan gitu ya. Jadi kalau itu memang harus dibenahi benar-benar gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit yang kronik ya, itu yang sekarang penyakit-penyakit yang seperti hipertensi, diabetes, jantung ya, itu kan sebenarnya secara tidak silent yang bisa menyebabkan banyak tingkat kematian pada orang tua gitu ya. Itu juga harus mendapat perhatian bagaimana pencegahannya. Jadi lebih ke arah preventifnya itu yang harus lebih kita kedepankan. Termasuk kondisi-kondisi tumor, kanker ya, yang banyak diinfokan, katanya kok banyak sih kasusnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin akan lebih baik penanganannya bila ada preventif yang baik juga. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak kalau diagnosis dininya juga akan lebih cepat kita ketahui gitu ya, sehingga ujungnya nanti preventif itu akan menjadi ujung tombak ke semua beberapa penyakit yang dianggap menjadi masalah nasional. Iya, baik, ini salah satu yang cukup menjadi perhatian soal gula darah, penyakit gula darah atau DM itu sudah merambah ke anak-anak sekolah bahkan ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan
pajak untuk minuman manis gitu, Bu. Ya. Ini gimana menurut Ibu? Jadi gini, DM, ya diabetes Iya. mellitus pada anak ya udah Iya, merambah ke usia jajanan-jajanan minuman muda, ya manis itu. termasuk obesitas, Ya, betul, ya. obesitas. Karena, nah ini yang penting sekali adalah pencegahan. Jadi dimulai dari rumah. Iya. Jadi pola makan di rumah. Jadi orang tua juga harus diberi pengertian ya, penyuluhan bahwa pola makan yang sehat untuk anak gitu ya. Jangan misalnya orang tuanya sibuk, jadi apa yang ada dimakan misalnya seperti itu ya. Misalnya belum sempat masak, jadi makanan instan yang disediakan. Nah itu yang harus menjadi perhatian dan memberikan perhatian pada pola makan yang baik untuk anak-anak. Karena itu adalah kalau DM itu merupakan akumulasi ya. Jadi akumulasi mulai dari kecil ya, dari misalnya masih balita sampai akhirnya bermanifestasi pada remaja, pada dewasa seperti itu. Jadi yang penting adalah memang preventifnya, pencegahan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mana makanan yang baik untuk anak, untuk balita, untuk orang-orang dewasa. Iya, baik Bu, itu memang jadi masalah ya, masalah ya, orang tua juga. Makanya kita akan lebih mendominasi ya. Bagaimana pencegahannya seperti itu. Mungkin dengan kata-kata atau misalnya dengan konten yang menarik gitu ya, sehingga bisa diterima masyarakat gitu, nggak ngerasa diajarin gitu ya, nggak ngerasa diguruin gitu ya, karena kan masyarakat ini harus dengan pendekatan supaya jangan ya kok diajarin sih orang tua misalnya kayak gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa ataupun anak-anak remaja juga dengan bahasa mereka gitu. Baik, Bu, kita juga ingin tahu apakah nanti selama Ibu memimpin ID ini akan ada atau sesuatu yang ingin diperjuangkan, apakah untuk kalangan dokter atau organisasi atau apa? Ada apa yang dilakukan? Terus terang saja itu tetap ya harus ada bahwa kita harus memperjuangkan bagaimana nasib-nasib tenaga kesehatan. Ya, bukan hanya di daerah tetapi di perkotaan gitu ya. Jadi banyak teman-teman dokter yang mengeluh gitu ya, kok penghasilannya ini gitu ya kan harus mensejahterakan anggota dong ya, dan kita harus berpikir dan harus realistis gitu bahwa sekolah kedokteran itu lama, perlu perjuangan gitu ya, dan bukan hanya perjuangan apapun tapi juga biaya besar. Nah ini harus menjadi perhatian bahwa untuk menempatkan dokter di daerah terpencil itu harus ada insentif yang baik. Jadi kalau misalnya gini, kalau zaman dulu misalnya ya, dokter ditempatkan di daerah impres gitu ya, nanti seingat saya dulu setelah berapa sekian tahun baru boleh pindah ke kota untuk sekolah lagi gitu ya, seperti itu. Dan itu bergilir, jadi dokter yang baru ke daerah dulu gitu, tetapi itu harus dipikirkan dengan insentif yang baik gitu. Sekarang siapa yang mau ke daerah dengan biaya, artinya gini, kita sekolah sendiri tanpa beasiswa, mengeluarkan uang sendiri seperti itu ya, keluarga ya, lalu mau ditempatkan di daerah gitu, wajib misalnya ke daerah tanpa mendapat imbalan yang pantas gitu. Nah itu yang kadang-kadang miris gitu ya. Sedangkan profesi lain tidak seperti itu gitu. Tidak ada kewajiban untuk ke daerah misalnya gitu. Dengan adanya ini maka distribusi tenaga kesehatan akan merata. Kalau sekarang kan kayaknya banyak nih di kota aja gitu kan. Nah karena gini, kita sebagai manusia, sebagai keluarga gitu, tentu kalau misalnya ditaruh di daerah dan berkeluarga, punya anak, tentu akan memikirkan si anak ini bagaimana sekolahnya. Iya, betul. Ya kan? Jadi itu memang harus ada siklus bahwa oh ya nanti setelah SD, SMP dokternya pindah ke kota sekalian sekolah
ada jaminan dong sekolah untuk anaknya Iya, itu. mendapat pendidikan yang lebih baik juga gitu. Dan itu bergilir gitu. Iya. Nah itu yang idealnya harus diperjuangkan gitu ya. Jangan sampai insentifnya kurang gitu. Ya kecuali kalau misalkan biaya sekolah sudah ditanggung pemerintah. Iya. Gitu ya, full ya gitu. Nah itu silahkan mau ditempatkan di daerah memang dengan perjanjian ya, dengan perjanjian beasiswa. Tapi kalau yang mandiri udah kita harus ke daerah misalnya gitu, ya harus mendapat perhatian. Bukannya matre ya, enggak matre. Kita saya rasa anak-anak ya, mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kedokteran itu sebagian besar sudah mempunyai cita-cita akan memberikan hidupnya untuk kesehatan masyarakat juga gitu ya, tidak memikirkan dirinya sendiri ya gitu. Sebagian besar udah punya pola pikir yang seperti itu. Nah itu harus dihargai gitu. Terus bagaimana cara IDI memperjuangkan hak-hak dari dokter-dokter yang di daerah ini? Ya memang ini masih agak sulit ya, karena ya itu tadi harus ada lintas sektoral ya. Nah ini yang kadang-kadang sulit ya, lintas sektoral. Kadang-kadang aduh ini gimana sih, gak hanya dokter ya, guru pun juga seperti itu. Suatu hal yang penting, suatu hal yang untuk negara, pendidikan, kesehatan itu harusnya menjadi perhatian khusus. Kita hanya meminta supaya pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah-daerah khusus atau daerah-daerah terpencil itu sih. Ibu Yuli, ini kan ada beberapa kasus yang sempat viral ya, mungkin karena ulah oknum dokter gitu ya kan. Bahkan terakhir yang kasus koas di Palembang itu sampai ke nasional gitu ya oleh ulah oknum ya. Nah, apa yang dilakukan oleh IDI untuk mengatasi hal-hal yang demikian itu? Gini. Kalau mahasiswa kedokteran itu belum menjadi anggota IDI, tetapi calon anggota gitu. Nah, harusnya pada masa pendidikan itu sudah dibentuk bagaimana beretika, gitu ya, dan bertoleransi, bekerja sama sesama sejawat, gitu ya. Kesejawatan itu harus sudah dibentuk sejak masa pendidikan. Nah ini kadang-kadang maaf sekali ya, campur tangan orang tua yang tidak pada tempatnya, gitu ya. Nah ini akan memberikan pengaruh yang kurang baik untuk anak-anak atau calon-calon dokter yang akan tugas di daerah, gitu ya. Jadi itu memang harus sudah dibentuk sejak pendidikan, gitu. Nah ini memang sangat disayangkan, gitu ya. Saya belum tahu lagi kelanjutan kasus ini bagaimana gitu ya, karena ini masalahnya ke arah pendidikan seperti itu. Nah, tetapi terus terang IDI itu akan sangat tidak setuju dengan adanya kasus tersebut gitu ya. Dan ini harus memberikan perhatian kepada kita semua bahwa calon-calon dokter itu kalau mahasiswa sudah akan mendalami bidang kedokteran atau tenaga kesehatan itu harus mempunyai jiwa ya sosial yang cukup tinggi, punya toleransi yang baik, punya kerjasama yang baik, gitu ya, sehingga dalam menjalani profesinya dia akan enjoy gitu. Bisa kesana kemari gitu ya. Masalah jaga itu udah masalah kecil banget. Saya juga sering jaga, gantian ya jaga ya gitu. Kompromi aja ya. Iya, nggak masalah. Ya, kita lapor dengan supervisornya, dok saya jaga gantian jaga karena ada keperluan apa gitu. Itu semua bisa diatur gitu ya, asal punya sosialisasi yang baik gitu ya, jiwa yang kalau memang niat menjadi dokter ya itu semua harus dijalani. Nah terus ketika ada dokter yang mengalami masalah seperti itu, apa yang dilakukan oleh memberikan advokasi apa? IDI ya. Kalau IDI kalau dia masih mahasiswa kita tidak bisa involve jauh ya karena belum menjadi profesionalnya sebagai dokter gitu, tapi lebih ke
arah ke pendidikan, nanti Fakultas Kedokteran yang akan memberikan konseling, bimbingan terhadap apa yang terjadi. Iya, baik. Kita beralih ke masalah lain, Bu. Ini soal pelayanan kesehatan di Palembang. Terutama pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang cepat dan efektif gitu ya. Nah, termasuklah di Rumah Sakit Muhammad Hussein misalnya kan. Nah, apa kira-kira yang menjadi kendala yang dihadapi oleh tim kesehatan dan bagaimana harusnya masyarakat menyikapi dengan kondisi yang seperti itu? Ya, gini, rumah sakit umum ya, rumah sakit atau rumah sakit umum vertikal kah, dari Kementerian Kesehatan atau rumah sakit daerah itu punya kebijakan masing-masing gitu, dan punya sudah ada SOP-nya masing-masing ya, misalnya gitu. Jadi kalau rumah sakit, contohnya Rumah Sakit Muhammad Hussein itu rumah sakit rujukan, sehingga pasien-pasien yang datang ke sana merupakan pasien-pasien yang tidak bisa dilayani atau tidak bisa ditangani di fasilitas kesehatan di bawahnya, misalnya di daerah-daerah gitu, dan dia akan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein gitu. Nah, tentu saja diharapkan fasilitasnya harus lebih baik dong, termasuk persediaan obatnya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian ya untuk manajemen juga, untuk kita semua dokter-dokter, untuk melihat apa sih SOP mengenai pelayanan kesehatan yang sudah digariskan dari kementerian gitu ya. Tetapi mungkin perlu menjadi perhatian bahwa masyarakat itu mengharapkan sesuatu yang lebih baik di rumah sakit vertikal, rumah sakit rujukan, sehingga diharapkan pelayanan diagnostik ataupun terapi, termasuk di sini obat-obat itu bisa lebih baik, lebih tersedia dengan cukup gitu. Jadi namanya juga masyarakat ya, kadang-kadang mengharapkan yang terbaik juga dong untuk kesehatannya gitu. Jadi mungkin kita harus bekerja sama. Jadi semua, bukan hanya dari manajemennya, tapi dokternya juga, pelayanan, termasuk fasilitas pendukung ya, perparkiran, kemudian perawatnya gitu ya, kemudian sarana dan prasarana yang membuat pasien menjadi lebih nyaman untuk berobat ke rumah sakit rujukan. Ya, baik. Bu, ada pesan-pesan khusus untuk para dokter ya, bagaimana melayani masyarakat, dan pesan khusus juga untuk masyarakat nih, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan? Iya, jadi artinya mungkin yang penting adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Ini tricky sekali, bagaimana berkomunikasi dengan baik antar sejawat, antar pimpinan juga terhadap masyarakat gitu ya. Kadang-kadang kita tahu semua masyarakat Palembang kan juga kayaknya keras-keras gitu ya orangnya gitu, mau cepet mau apa gitu. Nah, itu harus kalau menurut saya kita harus hadapi dengan tricky juga nih gitu ya. Kalau ada yang ngotot-ngotot banget dan agak aneh-aneh ya kita harus tegas kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya orang tua ya kita harus dengan penuh hati-hati, bicaranya dengan lemah lembut itu, sehingga orang yang sakit akan lebih nyaman, lebih tenang lah gitu. Jadi komunikasi yang baik, tidak menakut-nakuti pasien dengan, walaupun itu biasa gitu ya, tapi kadang-kadang masyarakat kan suka kaget gitu, saya menerima tumor, misalnya menderita penyakit kanker misalnya gitu, itu kan membuat shock gitu, atau Ibu lupus ya gitu ya, jadi itu kan langsung pasiennya jadi drop gitu. Nah, itu komunikasi yang baik dan cara menyampaikan itu harus lebih ditingkatkan mungkin ya, sehingga pasiennya walaupun memang mengalami penyakit yang berat itu menjadi lebih nerimo, lebih tenang kayak gitu. Nah, itu yang menjadi kedepannya diusahakan lebih baik gitu ya. Terus masyarakat juga harus lebih sabar, karena tenaga kesehatan mau sebanyak-banyak apapun ya itu sangat
beragam kegiatannya, juga melayani puluhan pasien seperti itu ya. Jadi mesti lebih sabar, kemudian lebih untuk masyarakat itu lebih baik preventif deh. Coba untuk belajar bagaimana pola hidup yang sehat sehingga semua penyakit-penyakit yang bisa dihindari dengan cara kegiatan preventif itu bisa lebih mudah, bisa lebih dikurangi keberatan atau keparahan penyakitnya. Gitu. Jadi kita mengharapkan pola hidup yang lebih sehat, tidak merokok. Ini kadang-kadang ya masyarakat itu di rumah sakit, ibunya hamil, istrinya hamil masih merokok. Nah yang seperti itu tuh yang kadang-kadang kita harus memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat bahwa ini kurang sehat gitu ya, atau merokok di depan anak-anak, efeknya ya jangka panjang gitu. Nah itu yang mungkin masyarakat harus menyadari yang seperti itu. Jangan egois gitu ya, artinya kan ada tuh rokok gue gitu kan ya. Tapi ya itulah salah satunya contoh gitu ya. Jadi sama-sama lah kalau memang kita mau hidup berdamai lebih sehat, itu nakesnya juga lebih care terhadap pasien, masyarakatnya juga mau hidup sehat, itu akan lebih baik. Luar biasa ini. Netizen, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Banyak sekali informasi-informasi penting terkait dengan kesehatan maupun juga terkait dengan profesi kedokteran yang disampaikan oleh Ibu. Kita berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuli Kurniawati DP DVE sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang telah hadir memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Sukses untuk mengemban tugas sebagai Ketua IDI Palembang. Insya Allah. Baik, netizen, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.